Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersekutu bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan studi kita mengenai kitab Yosua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan kita melihat bagaimana Yosua sebagai seorang pemimpin, dia boleh juga dipimpin oleh Tuhan. Saudara, ini suatu hal yang indah kita sebagai anak Tuhan ya. Kita sebagai seorang pemimpin, kita harus menyadari bahwa di atas kita ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua ya, menjalankan tugas di dalam kita membesarkan mendidik anak-anak kita. Tapi kita harus ingat, kita masih ada Tuhan yang di atas kita. Kita perlu untuk hidup dipimpin, diarahkan oleh Tuhan, dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan dan menjalankan tugas sehari-hari kita di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Mari saudara, saya akan membacakan saudara pada bagian Alkitab di dalam Yosua pasal yang kita membaca ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ketika Yosua mendekati Jeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudnya Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba-Mu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus." Jawab Yosua, dan Yosua berbuat demikian. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami ada kesempatan kembali untuk berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan, dan Engkau berkenan memakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjelaskan, dan beri kepada kami juga yang hadir untuk dengan rendah hati mau belajar kebenaran Tuhan, supaya kami makin diperlengkapi, hidup makin berkenan kepada Tuhan, dan hidup makin memuliakan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat masuk ke tanah Kanaan. Saudara, memang tanah Kanaan itu telah dijanjikan oleh Tuhan untuk orang Israel. Dan Tuhan telah berjanji kepada Yosua juga bahwa tanah dimanapun akan diinjak akan jadi miliknya. Tapi bukan berarti bahwa Yosua dan orang Israel segera masuki dengan mudah atau memasuki tanpa perjuangan. Mereka juga harus berperang, mereka harus juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan. Nah, kita melihat saudara cara bagaimana Tuhan memimpin orang Israel untuk mendapatkan. Ini kita akan melihat cara yang Tuhan berikan ini unik sekali, bahkan secara logika tidak masuk akal. Bahkan secara manusia, kalau kita melihat, susah untuk ditaatin secara manusia. Sampai contoh saudara, waktu bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan, mereka akan menghadapi peperangan dengan orang-orang yang ada di Kanaan, khususnya akan langsung berhadapan dengan Jeriko. Tuhan memerintahkan sesuatu hal, yaitu untuk mereka itu menyunatkan orang Israel yang selama 400 tahun itu
40 tahun, maaf, 40 tahun mereka belum disunat selama perjalanan itu. Nah, bayangin ini mau perang sunat. Ini kan tidak masuk akal ya. Kita mengetahui dari peristiwa sebelumnya, saudara, kita melihat ada peristiwa antara anak-anak daripada Yakub itu, salah satunya Dina itu diperkosa. Kemudian Simeon, Lewi dan Simeon, saudara, itu melakukan suatu siasat, yaitu supaya karena Fiat yang di sana ingin menikahi Dina, maka kasih syarat supaya laki-laki mereka semua disunat. Tapi itu cara yang nggak kudus sebetulnya. Kegiatan yang kudus, tapi dengan tujuan yang nggak kudus. Setelah mereka disunat, pada waktu mereka kesakitan, mereka dibantai semua sampai habis gitu. Nah, peristiwa ini, saudara, sekarang orang Israel harus disunat lebih dulu. Padahal ini musuh. Musuh kalau dengar, wah ini kesempatan ya untuk menghabisinya. Dan mereka waktu mentaati tanpa banyak pertimbangan lagi, mereka total taat kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan perintahkan sesuatu kepada kita yang nggak masuk akal. Ya. Masa mau perang sunat gitu ya. Lalu mereka menjalankan Paskah. Paskah mengingat, jadi kalau nggak ada sunat nggak ada Paskah. Gitu. Mereka harus sunat lebih dulu, lalu Paskah. Paskah kemudian Tuhan mengkonfirmasikan perjanjiannya dengan orang Israel. Ya. Jadi sini suatu momen boleh kata masalah ibadah, masalah worship, masalah ceremonial ini sepertinya bagian penting sekali. Kadang-kadang kita menganggap hal yang sederhana, padahal nggak penting ya. Kita remehkan masalah-masalah yang rohani, contohnya masalah sunat, ya, masalah Paskah itu kan suatu kegiatan simbolik, tapi punya makna rohani yang dalam sekali. Nah, seringkali hal seperti ini diabaikan oleh umat Tuhan. Termasuk kadang-kadang kita mengabaikan Sabat, ya. Itu kan suatu hal yang sifatnya simbolik seperti ini. Tapi itu menentukan sekali, saudara. Ya, orang yang mengabaikan hal-hal yang rohani, dia tidak akan melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya secara khusus. Mungkin kita tetap melihat ada berkat-berkat Tuhan, tapi lebih ke common grace, special grace kita nggak nikmatin itu. Kita sebagai anak Tuhan perlu memperhatikan hal ini. Masalah spiritual itu bukan masalah secondary, tapi masalah utama, harus diprioritaskan dalam hidup kita. Masalah sunat itu masalah perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Masalah relasi seseorang dengan Tuhan. Alkitab katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Nah, contohnya kita setiap minggu hari kebaktian. Kebaktian, saudara, itu suatu panggilan kudus untuk kita menghormati Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu, contoh, kita mengakui bahwa keberadaan kita bergantung kepada Tuhan. Dia pencipta kita, dia pemilik hidup kita. Kita harus menghormati Tuhan, ditujukan dengan kita mau beribadah sama Tuhan. Seperti seorang rakyat yang datang kepada rajanya membawa upeti. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan perasaan syukur yang besar. Hal-hal seperti ini sepertinya remeh, sederhana, tapi akan mempengaruhi ya, kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita menghadapi persoalan dalam hidup kita gagal atau kita tidak melihat penyertaan Tuhan oleh karena kita mengabaikan hal yang vital di dalam kehidupan kita. Kita melihat mereka pada waktu mereka diperintahkan Tuhan untuk sunat, mereka nggak banyak berdiskusi sama Tuhan, langsung dipotongin semua gitu ya. Lalu mereka bahkan di situ Tuhan mengatakan waktu Tuhan menyatakan ini setelah mereka sunat dan Paskah, ada suatu pernyataan bahwa Tuhan menghapus celah. Ya. Menghapus celah. Maksudnya orang
orang Israel itu sudah gagal sebetulnya, generasi pertama gagal, sehingga itu memberikan image yang buruk, ya, image yang buruk di dalam kehidupan orang Israel. Tapi melalui peristiwa sunat dan Paskah ini, upacara Paskah boleh menghapus celah, artinya Tuhan memperbarui komitmennya. Saudara, ini juga ada kaitan dengan begini. Setiap kita pasti tidak lepas dari masa lalu. Masa lalu kita yang buruk atau yang negatif, banyak masa lalu kita. Tapi pada saat kita bertobat terima Tuhan Yesus, maka ada sesuatu yang baru dalam hidup kita, yang mensucikan kita, yang buat kita dipulihkan dengan Tuhan. Paulus mengatakan, aku melupakan di belakangku dan mengarahkan diri apa di depanku. Bagaimana katakan di dalam Kristus kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita melihat saudara, orang Israel telah masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Lalu sekarang dia harus menghadapi kota Jericho. Ini saudara, ini juga pelajaran penting sekali. Dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita bukan sedang mau melewati jalan tol. Kita taat sama Tuhan, pikirannya kan semua lancar, semua beres, ya. Tapi justru kita akan kepada Tuhan tuh kadang-kadang kita harus menghadapi problem. Justru karena kita mau taat, problem tambah besar. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, kita akan kompromi, ya. Kita mau jalan apa saja bisa. Tapi justru karena kita mau mentaati Tuhan, maka jalan kita terbatas sekali. Kita tidak boleh jalan pintas, ya. Tapi kita mengikuti jalannya Tuhan, ini tidak gampang. Nah, Yosua dan bangsa Israel waktu mau perang dengan orang di Jericho, saudara, kita mengetahui di samping tadi mereka habis sunat, mungkin kekuatannya seberapa, ya, nggak lincah gitu, ya, ada ganjelan nggak enak. Sekarang harus menghadapi satu persoalan, ada suatu tantangan di muka ini. Walaupun secara hasil survei dikatakan mereka gemetar, mereka takut, tapi secara fisikal tuh mereka ini ada benteng yang begitu kuat. Di dalam arkeologi dianalisa, saudara, bahwa lebar daripada tembok Jericho ini ada dua bagian, tembok luar sama tembok dalam. Tembok luar itu tebelnya 1,8 meter kurang lebih. Nah, tembok dalam itu 3,8 meter, itu tembok gede. Saya masih ingat di rumah saya, rumah kakek engkong emak saya itu di Pekalongan, ya. Rumahnya temboknya itu tebelnya 60 cm. Tebelnya 60 cm, itu zaman dulu tebel-tebel. Tapi ini benteng lihat, benteng sudah ini benteng ada dua lapis, ya. Saya masih ingat di rumah engkong saya itu, ya, itu rumahnya itu zaman dulu, ya, ada pintunya itu bukan sekedar pakai kunci tapi pakai balok gede-gede gitu, ya. Itu ditabrak truk pun mungkin masih bisa bertahan kali itu. Masuk pintu rumahnya itu gede, terus ada gemboknya lagi gitu, ya. Itu sepertinya kalau mau ditabrak mobil itu masih bisa mental mobilnya, itu kuat sekali gitu. Nah, orang mau lihat tebel kayu pintunya itu 8 cm. Itu tebel sekali loh, 8 cm. Saudara, ini kita melihat, kita bandingkan dengan tembok. Temboknya begitu gede. Lalu antara tembok dengan tembok 1, tembok 2 itu kira-kira jaraknya sekitar 4 meteran, 3,5 meter sampai 4,5 meter. Jadi di tengah-tengah ini, ya, mungkin biasanya ada sungai atau apa, ya, ada tempat jarak itu, ya. Sehingga kalau menyerbu masuk itu pasti tidak gampang. Secara manusia itu susah ditembus benteng ini, terlalu kuat gitu loh, terlalu kuat untuk ditembus gitu secara manusia. Sehingga saudara, ini mungkin mirip dengan waktu orang Israel ketemu Goliat yang gede itu. Belum berkelahi sudah seperti kalau saya diadu sama Mike Tyson gitu, ya. Belum berkelahi sudah
sudah grogi lebih dulu gitu ya. Ini sama sebenarnya secara manusia, bahwa kokohnya tembok Jericho ini membuat orang Israel itu secara manusia ya, mana mungkin bisa menang. Tapi oleh karena sebelumnya mereka berperang ini bukan karena kemampuan mereka, mereka karena beriman dan taat kepada Tuhan. Maka peperangan ini bukan peperangan orang Israel atau peperangan dari Yosua, ini peperangan Tuhan. Yosua mau masuk pun karena dia percaya akan janji Tuhan. Bukan karena dia confident, bukan karena dia ahli perang, tapi sejak pertama langkah iman itu di langkah yang pertama. Jadi ini penting sekali, langkah iman untuk masuk tanah Kanaan. Apalagi saudara, ini bagian setelah mereka waktu melihat mujizat Tuhan, lihat laut, sungai Yordan bisa kering ya, itu suka campur tangan Tuhan. Tiang awan, tiang api sudah nggak ada lagi. Tapi kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan dari Yosua. Seperti Tuhan janjikan, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai Yosua. Menyertai engkau Yosua. Saudara, kita melihat saudara bahwa waktu mereka menghadapi tembok Jericho ini, secara manusia mereka berkata, mana mungkin bisa tembus. Nah, mereka masih belum tahu persis Tuhan mau kerjakan apa menghadapi tembok yang besar ini. Di balik tembok yang besar pasti ada tentara-tentara yang sudah ahli. Kita mendekati mungkin dari atas ada panah, ada apa gitu kan. Jadi berkata secara manusia, ya secara fisikal mereka boleh disunat, kurang fit. Secara eksternal ada tembok yang besar. Dan ini suatu pergumulan yang harus dihadapi oleh Yosua. Contohnya hari ini saudara, kita mau cari tanah untuk gedung gereja. Ya. Kita nggak tahu gimana dapatkannya kan. Ya, kita hanya doa sama Tuhan sambil mencari. Kita bukan jemaat yang besar. Kita bukan ada uang yang cukup sekarang ini, tapi kita melangkah dengan iman. Kalau Tuhan berkenan pasti ada jalan gitu. Memang lebih nyaman kita nggak punya proyek apa-apa ya, lebih tenang ya. Justru karena ada proyek, ada tantangan, ada ujian iman bagaimana kita melangkah. Ya. Di sini kita melihat saudara, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan kadang-kadang kita menemukan tantangan yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Bagaimana saudara di dalam kondisi seperti ini? Apalagi saudara kita mengakui sekarang logistik itu sudah nggak dikirim lagi, ya kan? Mana nggak turun lagi. Mereka harus kerja, mereka harus bercocok tanam, mereka harus menghidupi sendiri. Itu mulai wira swasta di sini itu. Ya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara, Yosua juga pasti bergumul sebagai seorang pemimpin. Bagaimana? Tuhan mau bagaimana saya bisa menghadapi situasi ini? Di tengah-tengah kondisi seperti inilah Allah menampakkan diri secara teofani. Ini Allah menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Sehingga Allah menampakkan diri sesuai dengan konteksnya. Ini sedang perang. Yang diperlukan ada Tuhan yang menyertai gitu. Jadi kita melihat Allah menampakkan diri bukan tiba-tiba menampakkan diri saja, tapi ada cara menampakkan diri, bentuk menampakkan diri yang teofani ini ada tujuan Tuhan. Tuhan maka di sini menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Menjadi sebagai panglima. Ini sebagai teofani ya. Nah kita melihat saudara bagaimana Yosua ini, saya melihat Yosua waktu bertemu dengan Tuhan ini, dia punya confidence yang besar sekali. Dia bertemu dengan makhluk rohani. Ya, orang kalau ketemu makhluk rohani, kita sendiri nggak punya hidup rohani, kita jadi takut. Sembunyi kan. So, para gembala pada waktu lihat malaikat Tuhan, mereka tuh takut gitu ya. Tapi Yosua ini orang yang luar biasa sekali. Di sini katakan
Ketika Yosua dekat di Jericho, ia melayangkan pandangnya. Dilihat seorang laki-laki di depannya dengan pedang yang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Wah, saya nggak habis pikir, ini Yosua ini berani sekali ya. Dan saya percaya saudara, keberadaan Yosua ini mirip dengan Daud. Bukan keberanian yang secara fisikal dia rasa punya kemampuan lahiriah menghadapi makhluk rohani ini. Tapi karena dia sudah punya keyakinan Allah menyertai dia. Sehingga tidak ada rasa grogi sama sekali. Bahkan kamu lawan atau kawan gitu. Kalau lawan ya bertempur kita ya. Kalau kawan bagaimana? You mau apa? Jadi ada bukan self confident tapi God confident. Dia yakin dia benar makhluk rohani, tapi dia punya kualitas rohani yang cukup. Jadi ya istilahnya itu apa namanya, ada istilah itu, orang itu kita balance lah, kita sama-sama lah. Saya makhluk, you kan makhluk rohani, saya manusia rohani gitu. Jadi ada suatu confident seperti Daud sama Goliat. Kamu gede, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Tuhan sudah janji sama aku, tempat ini akan diserahkan kepadaku. Nah saudara, God confident itu perlu dari langkah kita, langkah iman. Menghadapi kesulitan pun dengan langkah iman. Karena apa? Langkah iman dan pegang sama janji Tuhan. Kesulitan apapun, tantangan apa yang kita hadapi, kita perlu melangkah dengan iman. Alkitab istilah katakan jika segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jadi saudara, dalam hidup kita itu kita perlu tiap hari itu apapun yang kita putuskan, apa yang kita hadapi, kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk rendah hati, jadi orang yang humble, dan depend on God. Setiap masalah hidup kita, Saudara, di sini kita melihat, kita akan diskusikan masalah pertanyaan daripada Yosua ini. Pertama, kawankah engkau atau lawan? Saudara, kenapa Yosua tanya seperti ini, saudara? Coba kita diskusikan sebentar ya. Baik yang di online ataupun yang kita ada di sini. Ya. Silakan. Kenapa Yosua tanya seperti ini, saudara? Pak Jimmy Widodo, ya, Yuda, Ferry, Yongki udah mulai masuk ya. Dan juga siapa? Yosef, satu lagi itu siapa? Kenapa Yosua ngomong kamu kawan atau lawan? Yang itu Rolex. Rolex ya. Saudara, dalam hidup kita ada pergumulan kadang-kadang ya. Orang yang kita anggap kawan itu lawan. Orang yang kita lawan malah kawan. Jadi kita mana kawan sama lawan kadang-kadang. Saudara, kita celaka besar kalau kita anggap orang itu kawan, tapi kita anggap lawan. Kita kekurangan kawan kok. Kalau kita lawan, kita anggap kawan, oh itu bahaya tuh. Nanti itu ada musuh dalam selimut ya. Teman-teman, mau kasih masuk Anda nih. Kawan atau lawan? Kenapa Yosua ngomong demikian? Lalu implementasinya itu kita bagaimana? Saudara, di dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang Tuhan siapkan orang-orang di sekitar kita ya, tapi kita nggak peka, ya, kurang peka. Ya. Jadi Yosua boleh kata orang yang boleh kata Tuhan menampakkan diri. Bukan, kadang-kadang Tuhan mengirim orang ya. Tuhan mengirim orang.
Kadang Allah menampakkan diri secara khusus. Tapi kali ini Allah menampakkan diri secara khusus. Ini suatu teofani. Ya. Saudara, kadang dua hal ya. Kita masalah yang Tuhan izinkan menimpa kita atau tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita ini, itu saya percaya itu dalam kontrol dan izin Tuhan. Tidak selalu masalah yang kita hadapi itu punya tujuan berdampak negatif. Kadang-kadang justru ada masalah itu ada maksud yang positif untuk kita lebih aware, kita memerlukan Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan siapkan orang-orang di sekitar kita yang kita nggak sadari. Maka kadang-kadang kita bergumul di depan Tuhan. Yosua mengatakan, kawankah engkau atau lawan? Berarti Yosua itu betul-betul ingin orang yang berani menghadapi kenyataan. Kalau kawan, konsekuensinya apa? Dia akan lawan. Kalau lawan, dia akan lawan. Kalau kawan, dia akan rangkul. Jadi orang yang betul-betul ada suatu gentleman, tidak diam-diam, berani berkomunikasi, mengomunikasikan pendapatnya. Saya sekarang setiap masuk kelas ya, saya kan mengajar mahasiswa. Saya selalu berusaha untuk mahasiswa itu aktif, bukan diam dengar aja ya. Saya coba mereka berpendapat, kalau mereka nggak setuju argumentasinya apa, saya pasti kasih ruang mereka untuk berinteraksi dengan subjek studi yang saya berikan. So mereka berkata memikirkan sesuatu. Saudara, dalam hidup kita ini ya, kita secara fisiologi ya, kita tuh punya otak kiri sama otak kanan. Otak kiri itu lebih ke logika. Otak kanan itu lebih ke imajinasi atau lebih ke kontemplasi ya. Nah, ini kita perlu seimbang. Pada waktu kita belajar firman Tuhan, kita bisa menganalisa firman Tuhan ke otak kiri, logikanya, susunan kata-katanya, ya, lalu berhubungan dengan latar belakangnya apa, kita bisa mendetil secara logika atau secara rasional. Hanya kita melihat, oh ini benar masuk akal. Tapi kita waktu mendengar firman Tuhan nggak cukup hanya otak kiri, perlu otak kanan. Otak kanan itu kita bayangkan, kalau saya jadi Yosua gimana ya? Kenapa saya harus mengucapkan kata-kata ini? Ada suatu description, suatu gambaran. Gambaran bagaimana kalau saya di situasi ini, apa yang saya harus lakukan, konsekuensinya apa. Itu otak kanan itu mulai jalan. Otak kanan itu sedang memeditasikan, merenungkan, lalu introspeksi diri, lalu self-evaluation. Itu otak kanan boleh jalan. Maka perlu kadang-kadang kita perlu meditasi. Kita perlu mengendap. Artinya waktu mendengar firman Tuhan pagi-pagi kita juga merenung lagi. Apa sih maksud Tuhan sih untuk hidupku hari ini? Bahkan kita bisa merenungkan apa yang telah terjadi, yang sudah terjadi. Kita evaluasi. Lalu apa yang kita kerjakan hari ini, kita pikirkan juga. Apakah yang kerjakan saya hari ini itu sudah benar? Apakah sudah sesuai kehendak Tuhan? Kita itu bagian otak kanan. Ya, ini saya memberikan suatu semacam ingatan, kita punya ada fungsi otak kiri atau fungsi otak kanan. Nah, di sisi lain lagi, saudara, kita ini sudah terbentuk oleh ada mindset. Mindset itu tidak gampang berubah. Pola pikir. Ada respon otomatis. Kalau ada orang ngomong statement ini, kita otomatis sudah memberikan respon seperti ini. Itu mindset. Dan dalam hidup kita, kadang-kadang orang bisa rubah tingkah laku, tapi cenderung keterpaksaan tanpa disertai perubahan mindset. Nah, perubahan mindset itu terjadi dua aspek itu. Ada otak kiri, otak kanan bekerja bersama. Itu menjadi satu perubahan mindset kita. Saya kadang-kadang melihat berkomunikasi dengan orang ya. Orang ini kok ritmenya seperti itu. Kalau begini gini, kalau gini gini. Muternya tuh mirip-mirip gitu. Dan untuk berubah itu tidak gampang.
Gak gampang. Perlu kadang shock terapi itu baru berubah. Atau dipaksa berubah, baru berubah. Di dalam diri kita perlu memaksa diri atau dipaksa, baru ada perubahan. Kalau enggak, karena enggak berubah. Nah caranya Tuhan merubah hidup kita diperhadapkan oleh masalah. You nggak berubah, you akan bentur nih. You berubah ada solusi. Jadi Tuhan pakai cara begitu. Nah Yosua sudah belajar, sudah dikasih warning sama Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati menghukum yang kuberikan kepada hambaku Musa. Jangan menyimpang kanan ke kiri. Itu aspek otak. Otak kiri dia sudah tahu pengalaman hidup sama Musa. Firman Tuhan pernah didengar. Tapi setelah otak kanan dia harus merenungkan, mengimplementasikan hidupnya setiap hari. Saya memikirkan satu hal lagi ya. Ini berhubungan dengan mengkaitkan pembinaan iman, discipleship, sama spiritual formation. Kita seringkali lebih suka istilah mana? Pembinaan iman, discipleship, atau spiritual formation. Yang lebih familiar yang mana ya? Saya menambahkan satu ya. Pembinaan contohnya kita sedang melakukan pembinaannya. Memang gini, ambil contoh saya memberikan satu, ini diskusi agak melebar dikit ya. Di dalam kekristenan kita menemukan adanya yang namanya perkantas, kampus krusid gitu kan. Yang mereka lebih fokus kemana? Ke pembinaan, pemuridan. Kalau gereja ya ibadah, macam-macam kegiatan yang sifatnya satu spiritual formation lah. Jadi kalau ibadah ada persekutuan, ada apa, tapi sifatnya lebih ke tradisi. Cuma kalau kampus krusid fokusnya ke pemuridan, multiplikasi. Jadi menjadi ciri khas daripada itu. Itu lebih ke pemuridan. Nah, gereja lebih ke tradisi, doa, kebaktian, persekutuan. Tapi itu menjadi satu rutinitas. Nggak ada satu fokus mau jadikan apa. Nah, kalau di dalam kampus krusid fokus khususnya apa? Pemuridan, multiplikasi. Udah, arahnya fokus apa? Kalau Evangel Explosion arahnya penginjilan, multiplikasi penginjilan. Ada suatu arah yang khusus. Kalau gereja lebih general, mau apa ya? Nah, saya menemukan satu saya sedang gumulin ya, bicara tentang holistic discipleship. Nah, gereja menjalankan holistic pemuridan yang menyeluruh seperti Yesus ajarkan. Nah, saya percaya saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita ingin ada suatu perkembangan yang holistik. Nah, kita kembali kepada topik kita bicara hari ini dulu ya. Lain kesempatan saya akan bicarakan itu. Saudara, kita melihat pada waktu Yosua mulai menanyakan, engkau lawan atau kawan? Lalu apa jawaban Tuhan? Ada jawaban malaikat Tuhan, bukan. Artinya aku bukan kawan, aku bukan lawan. Ini jawabannya gimana ya? Kamu kawan atau lawan? Bukan, aku bukan kawan, bukan lawanmu juga. Ini jawaban yang nggak pernah dipikir oleh Yosua. Yosua ini jawaban kawan atau lawan. Tapi Tuhan, malaikat Tuhan katakan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Saudara, Tuhan itu tidak mau dibatasi kamu kawan atau Tuhan itu kawan atau lawan. Tuhan itu sebagai eksistensi. Bukan kata lawan, tapi justru sebaliknya. Boleh kata di sebagai balap bantara, kamu jadi kawanku atau lawanku gitu. Ya, pertanyaan ini bukan Yosua yang mengajukan, tapi Tuhan yang mengajukan malah sebaliknya. Kamu tuh mau jadi kawanku atau lawanku? Ya. Atau selain Yosua memerlukan suatu jawaban atau harus menjawab, aku mau di pihak Tuhan. Tuhan katakan, Yosua kata pada Tuhan, kamu mau di pihakku atau tidak? Tapi Tuhan jawab, kamu mau di pihakku atau tidak? Dan hidup kita, saudara, Tuhan minta kita punya komitmen mau di pihak Tuhan. Kita bukan minta di backingi Tuhan, tapi kita minta kita mau hidup di pihak Tuhan. Kalau kita hidup di pihak Tuhan,
pasti Tuhan akan menyertai kita. Pasti Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap keputusan hidup kita mau di pihak Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Jadi sudah waktu katakan, akulah bantara Tuhan, Yosua nggak diskus lagi. Lalu Yosua kata sujud. Ya. Sampai ke tanah. Jadi dia menyadari dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ini pakai istilah Tuhan loh. Yahweh. Walaupun waktu jawabannya Yosua itu sujudlah sampai ke tanah, dia boleh kata menyatakan penghormatannya kepada Tuhan. Begitu rupa ya. Lalu berkata, sujudlah dia sampai ke tanah dan menyembahnya dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku? Ini pakai jawabannya Tuanku. Ini pakai Adonai kepada hambamu ini. Saudara, ini indah sekali ya. Waktu Yosua menyadari yang dihadapi ini bukan makhluk rohani biasa, tapi Tuhan sendiri. Ada penafsir yang mengatakan, salah satunya David Kosik ya, memberikan interpretasi ini adalah penampakan oknum kedua, yaitu Kristus. Lalu di situ menyembah dia sampai sujud ke tanah. Jadi mengaku ini makhluk rohani yang bukan biasa. Ini Tuhan. Lalu dikatakan yang kedua, dikatakan lalu dia menyembah. Kalau dia bukan Tuhan, Yosua tidak menyembah. Nggak ada kita harus menyembah Tuhan. Di lain Tuhan, kita nggak boleh menyembah. Lalu berkata, apakah yang dikatakan Tuhanku? Nah ini sudah istilah Tuhanku itu pakai Adonai. Orang Israel tidak berani katakan Tuhan itu Tuhan, Yahweh. Dia selalu waktu meresponkan nama Tuhan pakai istilah Tuhanku Adonai. Karena nama Tuhan itu suci adanya. Dia berani ngomong sembarangan ya. Hari ini banyak orang sedikit sembarangan ya. My God, apa nama Tuhan disebut. Tapi Yosua menyadari dia pakai Tuhanku Adonai. Tuhanku artinya aku ini milikmu, aku ini hambamu. Apa yang kau mau dalam hidupku ini? Saudara, waktu kita berdoa sama Tuhan, kita harus menyadari kita berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan kita perintah-perintah Tuhan, justru waktu kita berdoa kita menyampaikan kehendak kita pada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan mau apa dengan hidupku? Yosua menyadari posisi dia sekarang. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya? Maka saudara di sini katakan, Panglima Bantara Tuhan itu berkata, tanggalkanlah kasurmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau beri kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Musa ya, di dalam Kejadian Keluaran pasal ketiga, tanggalkan kasurmu. Jadi ini berkata Yosua mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti Musa berhadapan dengan Tuhan, demikian sekarang Yosua itu berhadapan dengan Tuhan. Ini pengalaman spiritual yang indah sekali ya. Yosua berhadapan dengan Panglima Bantara Tuhan, tanggalkan kasurmu, tanah di mana engkau berdiri itu kudus adanya. Jadi kita melihat saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Saudara, kita melihat adanya progresif ya. Progresif dari Allah memerintahkan Yosua untuk menyunatkan orang Israel, Paskah, lalu Allah menyatakan diri dalam bentuk bala tentara panglima. Itu ada suatu progresif. Harusnya di dalam hidup rohani kita juga mulai progresif. Allah makin menyenangkan kehendaknya, makin hari makin jelas. Kadang-kadang dalam hidup rohani orang itu mengalami stagnan. Gak ada suatu peningkatan. Peningkatan Allah menampakkan diri, Allah memimpin dia masuk untuk level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita masih banyak hal, perintah-perintah Tuhan yang kita abaikan, kita gak jalankan. Kalau Yosua nggak taat, orang Israel nggak taat untuk menyunatkan diri, berarti nggak ada Paskah.
Kalau nggak ada pasca, berarti panglima ini tidak keluar. Ada urutan. Kadang-kadang sisi lain kita merindukan ada orang yang sudah ikut Tuhan, mau ke katekisasi, mau dibaptis ya. Sepertinya kalau ini dijalankan hanya ritual biasa, ada kesadaran bahwa Allah dan memimpin di kesempatan kita untuk masuk lebih dalam, kita mengabaikan, kita kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan itu. Karena Tuhan memberikan peluang untuk kita atau menyerahkan panggilannya berarti untuk mentaati satu bagian firman Tuhan, untuk mentaati lagi. Kadang kita stagnan, kita tidak mau available, tidak siap sedia. Akhirnya pengalaman hidup kita ini muter. Gara-gara orang Israel kan tidak taat sama Tuhan, kan muter di 40 tahun di padang gurun. Padahal mereka nyebrang sampai, nggak sampai berapa jam sampai, nggak berapa hari sampai. Sekarang pakai bus cuma 10 jam sampai. Kenapa 40 tahun? Karena mereka nggak taat. Saudara, di sini kita melihat Tuhan menampakkan diri kepada Yosua, tanggal kasutmu. Ini kembali berhubungan dengan kekudusan. Sunat kekudusan. Pasca juga Allah telah melakukan sesuatu pada masa lampau. Sekarang kembali dengan kekudusan. Alkitab katakan, berbahagia orang suci hatinya, nanti akan melihat Allah. Ini langkah awal ya. Kita mau hidup kudus. Di sini katakan Yosua, supaya tanggal kasutmu di mana engkau berdiri, tanah itu kudus. Ini awal, itu seperti Musa sebelum Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara besar, kekudusan itu penting sekali. Ini sebagai ujian, sebagai persiapan untuk memasukin akan suatu melihat atau memasuki suatu pengalaman melihat campur tangan Tuhan yang ajaib di situ. Yosua akhirnya menanggalkan kasutnya, lalu disitulah kemudian kita melihat saudara, Tuhan menyatakan berikutnya, memimpin untuk memberikan petunjuk bagaimana peperangan itu dijalankan. Saudara, kita akan melihat bagian yang berikutnya ya, mengenai petunjuk Tuhan untuk peperangan masuk ke Jericho. Pasal ke-6 saya bacakan. Dalam pada itu Jericho telah menutup pintu gerbangnya, telah tutup kota itu, karena orang Israel tidak ada orang yang keluar masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jericho ini, beserta rajanya, pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Haruslah engkau mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membuat 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedangkan para imam menutup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa Israel bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota Jericho itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Saudara, kita melihat saudara, strategi perang yang dilakukan oleh orang Israel ini unik sekali. Tuhan perintahkan menghadapi tembok Jericho, kok suruh jalan keliling. Saudara, ini peperangan apa ini ya? Seperti kita hari ini, setiap minggu kita dapat pokok-pokok doa, suruh doa tiap minggu, beberapa minggu ya. Sebenarnya kita anggap, apa ini ya? Ini suatu, ya lebih baik kan kita semua keluyuran aja dari rumah ini. Ya. Tapi kita lihat,
khususnya bagian ini saudara, mereka tiap hari suruh keliling 1 kali. Selama 6 hari keliling. Saudara, kalau kita disuruh gini, kira-kira gimana? Saudara suruh keliling kota Perth gitu. Keliling aja gitu ya. Ini keliling 7 kali, 6 kali pertama kali. Lalu yang hari ke-7, 7 kali keliling. Saudara, saya coba bayangkan, kalau kita pakai pikiran saudara, pakai kotak kiri atau kotak kanan gitu ya. Jalan 1 hari kelilingin tembok Jericho. So, bayangkan kira-kira tembok Jericho itu besarnya berapa? Coba saya pikirkan, besarnya berapa? Kita nggak kasih penjelasan. Ada yang pernah tahu nggak? Saya coba membayangkan saudara, tembok Jericho mungkin nggak terlalu besar juga sebetulnya lebarnya. Tapi ini 1 hari, nggak sampai 1 hari kali ya. Saudara, kalau kita ngeliling kota Perth kira-kira berapa lama? Nggak usah kota Perth lah ya, kita keliling di Miari aja. Saudara, saya memikirkan kemungkinan besar ya, tidak terlalu besar tembok itu. Secara bukan kota yang besar, tapi kota kecil, tapi itu sudah bagi waktu itu juga kota benteng yang kuat gitu. Biasanya kan ada kota benteng yang kuat ya. Tapi kalau keliling 1 hari, bayangin kalau keliling 7 hari, itu bayangin. Ini 7 hari kan, bisa kan? 7 hari 7 kali. Saudara bisa kelilingi stadion, kalau ada luas tanah 10 stadion, saudara bisa sehari keliling berapa kali. Jadi saya perkirakan nggak terlalu besar. Cuma bagi zaman itu kota besar. Kota benteng yang besar. 4 hektar. 4 hektar. 4 hektar. Ya. 1 hektar kira 100 meter, 100 meter toh. Pernah baca 2 kilo. 40.000 meter persegi. Ini 1 putaran 2 kilo. Maksudnya kota bentengnya itu. Ya, mungkin kayak kita jalan pagi aja itu. Ya, nggak terlalu besar sekali sih ya. Cuma bagi waktu itu kota benteng yang kuat sekali. Ya. 7 kali bisa muter gitu ya. Kita jalan pagi kan 1 jam ya. Kalau kita muter 7 kali ya sudah ngeleprok semua. 1 kali pun dan deprok ya. Saya percaya saudara, istilahnya udah kerja gitu ya. Lalu muter-muter ya. Kadang-kadang mungkin yang pertama kali oke, yang kedua oke, yang ketiga oke. Kita nggak tahu buntutnya berapa kali kan. Gitu. Hari pertama, hari kedua ya, itu kapan bisa runtuh? Jadi sudah kita melihat kadang-kadang Tuhan pakai cara yang secara logika itu nggak masuk akal. Tapi itulah Tuhan mau belajar kita taat. Nah ini tuh belajar taat itu susah, tidak gampang. Seperti Tuhan waktu terjadi di Kana. Yesus hadir sama murid-muridnya dan suatu pesta. Di tengah pesta, ibu Yesus ngomong sama Yesus, mereka kekurangan anggur, kehabisan anggur, kekurangan. Lalu Yesus katakan, apa urusanmu dengan aku? Apa kaitannya aku dengan kehabisan anggur itu? Itu bukan urusanku, istilahnya kan. Tapi ibu Yesus katakan, apa yang diperintahkan, disuruh lakukan. Lalu Yesus perintahkan apa? Isi buyung-buyung itu dengan air. Itu kan tidak make sense. Mereka perlu anggur, disuruh isi dengan air. Nah, kita sama yang terjadi di sini, saudara. Tuhan minta mereka keliling 7 kali, 6 kali lebih dulu. Lalu yang hari ke-7 ini juga hari Sabat ya, suruh kerja lagi. Ini ada exception ya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka cari lagi 7. Bukan cari lagi, keliling lagi 7 kali pada hari ke-7. Dan Tuhan berkatakan, nanti hari ke-7 itu tembok itu akan runtuh. Dan kamu akan manjat, akan menyerbu kota itu. Kamu habisi semua.
Saudara, kalau kita secara manusia mana mungkin gitu ya. Tapi Tuhan kadang-kadang memerintahkan sesuatu yang nggak masuk akal. Kita hanya melangkah dengan iman. Ini perintah yang nggak masuk akal sebetulnya. Tapi itulah kadang-kadang Tuhan menuntut kita ketaatan. Ketaatan bukan karena kita bisa ngerti secara logika, tapi karena kita percaya apa yang dikatakan Tuhan itu pasti nggak salah, dan apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Ya, ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel pada waktu mereka menghadapi tembok Yerusalem. Kita melihat akhirnya mereka melakukan, saudara, melakukan ini. Jadi mereka taat tanpa banyak komplain. Nggak ada sumut-sumut, ya langsung aja mereka langsung mengerjakan itu. Dikatakan di sini kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian, dan 7 imam harus membawa 7 sangkakala dan tanduk dan seterusnya. Mereka langsung berkeliling dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa menunda-nunda lagi. Ini saudara, kita melihat Tuhan telah memimpin bangsa Israel memasuki Jericho dan mengalahkannya. Ya. Ya, hari ini kita berstudi sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi bagaimana terjadi mereka berhasil masuk menghancurkan Jericho dan beberapa hal yang lain yang kita bisa belajar. Mari kita masuk.